apa sih itu monocoque dan apa itu leather frame. Yo, hola amigos, back again with me Berando Sangidi. Vlog kali ini gue tidak akan membahas tentang mobil interior atau mesin-mesinnya, tapi gue lebih membahas tentang frame yang dipakai. Banyak mobil-mobil di luaran sana ada dua frame, yaitu adalah monocoque sama leather frame. Nanti gue akan share ke kalian juga mengendarai mobil leather frame bagaimana, kalau yang monocoque gimana. Nah, abis itu nanti gue juga akan kasih tahu perbedaannya monocoque sama leather frame, terus keunggulannya sama kekurangannya gue kasih tahu semua ke kalian. Oke? Stay tune aja, kita jalan. Let's go. Yo, oke, gue akan membahas sedikit, nggak banyak sih. Jadi menurut pengalaman gue aja. Jadi apa sih itu monocoque dan apa itu leather frame? Oke? Jadi basicnya adalah monocoque itu adalah frame yang dibuat satu kesatuan. Jadi kayak frame bawah sama body itu menyatu gitu ya. Kalau leather frame cuman frame bawah aja gitu. Jadi body sama frame itu terpisah. Kenapa dibedain gitu ya? Jadi masing-masing punya keunggulan dan kekurangannya. Misalkan dari monocoque ya. Monocoque pertama, bahwa frame-frame yang dipakai pada mobil-mobil pada zamannya sekarang kayak misalkan MPV, city car, sedan, hatchback, itu semua pakainya monocoque. Kelebihannya monocoque itu apa? Kelebihannya monocoque itu adalah lebih nyaman, bantingannya lebih empuk, habis itu dia lebih hemat cost untuk pembuatannya, karena frame sama bodinya itu nyatu. Nah, juga keunggulannya itu dia lebih ringan dibanding yang leather frame, karena itu kan body sama frame-nya nyatu tuh. Jadi otomatis efisiensi bahan bakarnya juga lumayan lebih irit gitu ya. Nah, kenapa sih banyak city car ini pakai monocoque dibanding leather frame? Jadi city car ini biasanya dipakai kan di dalam kota. Nah, biasanya lo leather frame itu diperuntukkan kayak medan-medan yang lebih berat gitu. Misalkan kayak off-road segala macam. Nanti kita akan bahas tentang leather frame-nya. Nah, di frame monocoque itu juga terdapat faktor safety-nya, yaitu adalah crumple zone. Apa itu crumple zone? Crumple zone di mana mobil mengalami suatu tabrakan atau mengalami suatu benturan keras dan dia dapat meredamnya hingga membuat kabin menjadi aman dan safety. Oke? Kekurangannya juga ada juga nih. Kalau monocoque itu lebih kurang enak dipakai kalau jalanannya rusak atau misalkan off-road. Nah, habis itu kekurangannya lagi adalah kalau misalkan pabrikan-pabrikan ingin melakukan sebuah perubahan atau facelift sebutannya, itu lebih memakan cost dan lebih agak rumit. Kenapa? Karena frame dan bodinya itu menyatu. Jadi misalkan kita mau rombak body, kita akan rombak semua tuh frame-framenya karena dia satu kesatuan monocoque. Misalkan kalau leather frame dia kan terpisah, antara frame bawah sama bodinya terpisah. Jadi otomatis lebih mudah untuk melakukan sebuah perubahan atau facelift ya. Frame monocoque itu kira-kira seperti mobil apa? Misalkan kayak Jazz atau misalkan Honda City, habis itu misalkan mobil sedan Vios segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan city car kayak misalkan Kia Picanto, Honda Freed kayak gitu-gitu ya. Itu menggunakan basis frame monocoque. Nah, leather frame itu kalau kita lihat bentuk sasisnya itu kayak menyerupai anak tangga, jadi kayak naik kayak gitu ya. Dan mobil apa sih yang menggunakan sistem leather frame ini? Leather frame itu biasanya dipakai oleh mobil-mobil gede gitu, misalkan kayak SUV, mobil pick up, truk, atau misalkan bus itu menggunakan leather frame. Kenapa dia menggunakan leather frame? Karena peruntukannya adalah untuk medan-medan yang sangat berat, misalkan kayak medan off-road atau misalkan jalanan rusak. Leather frame itu lebih kuat dibanding daripada monocoque. Jadi misalkan, tapi emang konsekuensinya adalah
pemakaiannya kurang lebih enak dibanding dengan monokok. Agak lebih keras bandingannya daripada monokok. Itu aja sih. Seperti yang gue pakai mobil Fortuner ini menggunakan frame leather frame. Kayak misalkan Pajero Sport juga menggunakan leather frame. Biasanya mobil-mobil SUV besar yang ada di pasaran Indo atau yang di luar sana banyak kan menggunakan leather frame. Karena misalkan kayak Fortuner itu kan biasanya dipakai di luar kota kebanyakan ya. Terus habis itu untuk area tambang, untuk yang medan-medan berat kayak berbatuan segala macem. Nah, frame ini lebih kuat gitu kan dibanding yang monokok. Tapi emang konsekuensinya adalah suspensinya pasti lebih agak keras dibanding yang monokok, dan kenyamanannya juga kurang dibanding monokok. Oh ya, gue tadi juga mau kasih tahu tentang kabinnya. Besar kabin monokok sama leather frame bedanya apa? Jadi misalkan kelegaan kabinnya kalau misalkan monokok itu lebih besar dibanding yang leather frame. Leather frame biasa atasnya itu ceiling atasnya itu lebih pendek dibanding yang monokok. Karena kenapa? Karena kalau yang monokok itu kan menyatu dengan frame-nya. Kalau yang leather frame dia tidak menyatu, jadi dia ada sedikit kebuang di bagian bawah untuk menyambungkan body dengan frame-nya. Satu lagi juga frame-nya leather frame biasanya itu ground clearance-nya lebih tinggi dibanding yang monokok gitu ya. Kayak misalkan yang mobil-mobil pick up atau misalkan mobil-mobil SUV biasanya otomatis itu ground clearance-nya lebih tinggi dibanding yang monokok. Dan oh ya, kenapa gue lebih memilih mobil yang berbasis leather frame? Karena gue lebih merasa aman aja menggunakan leather frame. Misalkan gue kan pakainya nggak cuma di dalam kota, gue pakainya juga di luar kota. Misalkan gue pengen berpergian ke gunung atau ke medan-medan yang berat, jadi kayak gue merasa safety. Jadi kayak di kota gue bisa pakai, di luar kota juga bisa pakai. Tapi dulu gue juga pernah pakai yang berbasis dengan monokok gitu kan. Tapi pas gue pakai di luar sana, yang misalkan di daerah pegunungan yang jalannya rusak, itu lebih nggak enak sih dipakai. Jadi kayak gue merasa nggak safety aja kalau pakai yang monokok. Untuk kalian, kalau misalkan bingung mau pilih yang monokok atau yang leather frame, tapi tergantung kalian, kebutuhan kalian tuh apa. Misalkan kalau kalian pengen yang nyaman, duduknya enak segala macem gitu, bantingannya empuk, pilihlah yang monokok. Kalau misalkan leather frame, kalau misalkan kalian demen off-road atau misalkan jalan keluar kota, jalanan berbatuan yang hancur-hancur, leather frame cocok untuk kalian karena lebih tough, lebih kuat gitu ya. Nah, oke, jadi gue rangkum semuanya. Jadi apa kelebihan dan kekurangan untuk monokok frame? Untuk monokok frame, kelebihannya adalah mobil ini lebih empuk dan bantingannya enak gitu ya. Habis itu biaya produksi untuk pabrik-pabrik lebih murah karena dia body dengan frame menyatu. Habis itu bantingannya, kalau kita pakai bantingannya empuk, habis itu nyaman di kabin. Habis itu dia lebih hemat bahan bakar karena bobotnya lebih ringan dibanding leather frame. Nah, kekurangannya juga ada. Nah, kekurangannya itu adalah dia agak susah kalau di pabrikan sana untuk melakukan sebuah perubahan atau facelift karena body sama frame-nya menyatu. Dan habis itu dia kurang kuat untuk di medan-medan yang lebih kasar gitu ya. Misalkan medan-medan yang lebih sulit gitu, misalkan bebatuan atau misalkan jalanan rusak, itu lebih nggak enak dipakai dibanding yang leather frame. Keunggulan dan kekurangannya leather frame, keunggulannya adalah dia lebih kuat dibanding monokok kalau dipakai di medan-medan yang bebatuan atau yang medan susah, yang sulit gitu ya. Habis itu dia lebih gampang untuk melakukan sebuah perubahan atau facelift karena body sama frame-nya tidak menyatu untuk leather frame. Dan kekurangannya juga ada, leather frame itu lebih tidak nyaman dibanding yang monokok. Habis itu keluasan kabin juga lebih sempit dibandingkan yang monokok gitu ya. Nah, tadi gue udah kasih tahu ke kalian semua tentang frame yang berbasis monokok sama yang leather frame. Jadi misalkan kalian bingung nih mau pilih mobil yang berbasis monokok atau leather frame nih gitu kan. Itu semua tergantung dengan budget kalian dan keinginan kalian dan kebutuhan kalian juga mau dipakai di mana gitu. Kalau misalkan kalian lebih banyak pemakainya di city atau di kota,
pilihlah yang menurut gua monokok gitu ya. Kalau misalkan kalian lebih banyak di luar kota atau daerah pegunungan atau jalanan yang jelek, pilih yang leather frame. Tapi emang leather frame itu biasanya harganya lebih tinggi dibanding yang monokok gitu kan. Harganya misalkan kayak Fortuner aja lebih mahal dibanding yang frame-frame kayak monokok seperti CR-V kayak gitu ya. Tapi kalau kayak misalkan kayak gua yang demen keluar kota, jadi kayak gua setengah di kota atau setengah di luar kota, jadi gue pakainya yang leather frame gitu kan, karena lebih safety aja menurut gue. Kayak misalkan gue mau jalanan jelek ya gue hajar aja gitu ya. Paling segitu aja untuk vlog kali ini. Misalkan kalian ada pertanyaan atau misalkan ada masukan, tolong tulis di komen bawah aja ya, nanti gue baca. Kalau misalkan gue bisa jawab, gue jawab. Kalau misalkan kalian pengen tahu tentang apa segala macem, tolong komen aja di bawah, nanti mungkin gue bisa bahas segala macam. Oke, see you in the next video. Adios, bye bye. Gue pamit. Ciao. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe juga. Oke, klik aja langsung subscribe. Oke, bye bye.